Dia hanyalah seorang gadis yang ditendang dan dihajar oleh polisi arogan karena menolak memberi uang tebusan, tapi di balik luka dan hinaan itu, tersembunyi rahasia besar. Dia adalah perwira Kopassus yang siap mengguncang korupsi dan kekuasaan gelap di jantung ibu kota. Ketika nyawa dan harga diri dipertaruhkan, siapkah dia berdiri melawan dunia yang berusaha meredam suaranya? Inilah kisah perlawanan seorang wanita yang tak akan pernah menyerah, walau harus mengorbankan segalanya. Saksikan penuh ketegangan dan keberanian dalam kisah heroik ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Bujang Story Channel, like jika kalian suka ceritanya, dan komen saran kalian. Yuk dukung terus channel ini dengan menonton hingga selesai, karena setiap detik ceritanya penuh makna dan kejutan. Langit sore di terminal kota El mendung, menyisakan suasana muram yang tak kalah kelam dari wajah-wajah lelah para penumpang yang lalu lalang. Di antara kerumunan itu, seorang gadis muda dengan pakaian sederhana turun dari angkot dengan langkah pelan. Rambutnya dikuncir sederhana, tas ransel usang tergantung di pundaknya, dan wajahnya tanpa riasan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik penampilan lusuh itu, tersimpan identitas yang mengejutkan. Letnan 2 Seruni, perwira muda dari Kesatuan Elit Kopassus. Seruni menghela napas panjang. Sudah 3 hari ia menyamar sebagai gadis perantauan, mengamati kondisi terminal dan jalur-jalur angkot yang menjadi ladang empuk pungli dan pemerasan oleh oknum berseragam. Wajah-wajah aparat berseliweran, dan beberapa di antaranya ia hafal dari laporan rahasia yang dikumpulkan oleh intelijen Kopassus. Tapi ia tak bisa sembarangan bertindak, satu kesalahan bisa membuyarkan operasi rahasia yang dipimpinnya sendiri. Di sebuah warung kecil dekat parkiran angkot, Seruni duduk memesan teh manis hangat. Ia sengaja memilih tempat yang strategis untuk mengamati pos polisi lalu lintas yang kerap menjadi pusat rahasia dadakan. Matanya tajam namun pandai menyamarkan diri. Ia mencatat jam-jam sibuk, siapa yang berjaga, dan bagaimana modus mereka menguras uang rakyat kecil dengan dalih pelanggaran lalu lintas yang sering kali direkayasa. Tiba-tiba, ia melihat seorang ibu-ibu menangis di pinggir jalan setelah sepeda motornya disita. Polisi yang menindaknya menyeringai sembari memainkan jari di atas catatan pelanggaran. Uang ratusan ribu berpindah tangan tanpa kwitansi. Seruni mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu, tak lama lagi, gilirannya akan datang. Ia bukan gadis lemah, tapi hari itu ia memilih menjadi rakyat biasa yang tampak tak berdaya, semata untuk membuka borok yang telah lama membusuk di balik seragam. Sebelum matahari tenggelam, Seruni memutuskan untuk naik angkot jurusan pinggir kota. Ia tahu jalur itu sering menjadi sasaran razia. Angkot bergoyang pelan di jalan yang berlubang-lubang, dan para penumpang saling diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan kecemasan mereka sendiri. Seruni duduk di pojok belakang, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Benar saja, beberapa menit kemudian, angkot mereka diberhentikan oleh 2 polisi dengan wajah penuh arogansi. "Semuanya turun, bawa surat-surat kalian," bentak salah satunya. Penumpang gelisah. Supir tampak pucat. Razia dadakan itu seperti palu godam bagi rakyat kecil. Seruni ikut turun, menyelipkan ponselnya ke dalam tas dengan kamera tersembunyi aktif merekam. Hatinya dingin, tapi wajahnya tetap memperlihatkan ketakutan gadis biasa. Seorang polisi muda memeriksa dompet penumpang satu persatu, sambil memaksa mereka menyetor uang damai, agar tidak dibawa ke kantor. Ketika giliran Seruni, ia menatap polisi itu dan berkata pelan, "Maaf, saya tidak punya uang lebih." Polisi itu, Bribka Rudi, mendelik marah. "Lo pikir ini tempat minta belas kasihan?" bentaknya. Tanpa aba-aba, ia menarik rambut Seruni, mendorongnya ke tanah dan menendang perutnya di depan penumpang lain. Seruni meringis, tubuhnya membungkuk menahan sakit, tapi tetap diam. Suasana hening, tak ada yang menolong. Semua menunduk, takut bernasib sama. Bribka Rudi meludah ke tanah, lalu berlalu seperti pahlawan di tengah ladang korban. Seruni perlahan berdiri, wajahnya tetap datar, hanya matanya yang berkaca-kaca, bukan karena sakit, tapi karena menahan amarah luar biasa. Hari itu ia bukan Letnan 2 Seruni, bukan prajurit tangguh yang terlatih membunuh dalam gelap. Ia hanyalah seorang rakyat biasa yang ditindas oleh kekuasaan yang korup. Tapi dalam diamnya, ia bersumpah, mereka akan membayar mahal. Langkah Seruni terlatih saat ia berjalan menjauh dari kerumunan, tubuhnya masih sakit akibat tendangan Bribka Rudi yang menghantam tepat di ulu hati. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang mengoyak batinnya adalah pemandangan para penumpang yang hanya bisa menunduk dan membisu,
terlalu takut untuk bersuara. Mereka bukan pengecut, mereka hanya sudah terlalu sering melihat hukum berpihak pada para pemilik seragam. Dan kini, Seruni sendiri merasakannya, pahitnya menjadi rakyat kecil yang diinjak tanpa perlawanan. Malam itu, di kamar kontrakannya yang juga bagian dari penyamaran, Seruni membuka laptop yang telah dienkripsi. Ia mulai mengetik laporan situasi hari itu, sambil menyimpan potongan rekaman dari kamera tersembunyi di tasnya. Setiap detik penghinaan itu direkam dengan jelas, bukti yang tak bisa dibantah. Tapi ia belum puas. Ini baru satu titik dari jaringan gelap yang jauh lebih besar. Ia tahu, Bribka Rudi hanyalah ujung tombak dari sindikat pemerasan yang melibatkan oknum-oknum dari kepolisian sektor hingga pejabat daerah. Keesokan harinya, Seruni kembali menyusuri jalanan dengan angkot yang berbeda, tetap sebagai gadis biasa. Tapi kini matanya lebih waspada. Ia memperhatikan bagaimana para sopir memberi setoran di bawah meja ke seorang pria berbaju sipil yang setiap pagi mondar-mandir di sekitar terminal. Pria itu disebut-sebut sebagai mantan anggota polisi yang kini menjadi penghubung antara lapangan dan kantor. Semua berjalan rapi, terorganisir, dan penuh intimidasi. Di dalam angkot, seorang bapak tua berbisik padanya, "Kalau ketemu razia, jangan banyak omong, nak. Kasih aja 20.000, selesai urusan. Daripada dibawa ke kantor, bisa semalaman di sana." Seruni hanya tersenyum kecil, rasanya pahit. Ini sudah bukan sekadar masalah hukum, tapi budaya ketakutan yang dibiarkan tumbuh liar. Ia mencatat semua yang ia dengar, semua yang ia lihat, dan diam-diam mengirimkan informasi itu ke markas Kopassus melalui saluran komunikasi aman. Sore itu, razia kembali terjadi. Tapi kali ini lebih mencurigakan. Polisi yang berjaga tidak mengenakan seragam lengkap, dan razia dilakukan di titik buta dari pantauan CCTV jalan. Satu persatu penumpang dipalak dengan jumlah bervariasi tergantung wajah dan tampang. Ada yang diminta 50.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang diancam ditahan karena tak bawa STNK, meskipun mereka hanya penumpang. Saat seorang pemuda mencoba membela diri, polisi tersebut menamparnya di depan umum. Suara tamparan itu bergema seperti cambuk di hati Seruni. Ia menggenggam erat gagang tasnya, menahan diri untuk tidak bereaksi. Ini bukan waktunya. Ia harus mengungkap semua ini ke permukaan, bukan dengan emosi, tapi dengan strategi dan bukti yang tak terbantahkan. Hatinya bergemuruh, tetapi pikirannya tetap dingin seperti baja. Malam itu, Seruni tak langsung pulang. Ia mengikuti salah satu motor polisi yang baru saja memeras beberapa penumpang. Ia menempuh jarak hampir 20 menit ke sebuah rumah mewah yang tak memiliki plang nama. Dari kejauhan, ia mengambil foto, mencatat plat nomor kendaraan, dan merekam transaksi uang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dugaan awalnya benar, markas operasi kotor mereka bukanlah kantor polisi, melainkan rumah pribadi yang dijadikan pusat koordinasi pungli. Dalam catatannya malam itu, Seruni menulis kalimat pendek dengan huruf kapital, "Mereka terlalu nyaman menindas karena tak pernah merasa diawasi." Tapi kini mereka diawasi oleh seorang perwira yang tak akan diam. Esok, Seruni bersumpah akan menjebak mereka lebih dalam. Tapi sebelum itu, ia akan menanggung semua penderitaan seperti rakyat kecil lainnya. Agar ketika saatnya tiba, hukuman yang ia jatuhkan terasa setimpal. Pagi itu, Seruni berdiri di trotoar terminal dengan wajah yang sama seperti kemarin, gadis biasa yang terlihat lelah dan tak punya kuasa. Tapi di balik tatapan kosongnya, sebuah rencana besar telah tersusun rapi. Ia telah mengirim bukti rekaman, foto rumah markas pungli, hingga identitas beberapa oknum kepada komandannya di Kopassus melalui jalur aman. Perintah balasan hanya satu kalimat, "Lanjutkan. Kamu lampaui ekspektasi." Namun Seruni tahu, ini belum cukup. Ia harus mendapat bukti kuat keterlibatan oknum perwira tinggi di atas Bribka Rudi. Tak bisa hanya dengan kamera tersembunyi, ia butuh masuk lebih dalam, menyusup ke sistem. Maka ia nekat mendekati seorang sopir angkot tua bernama Mang Dudung, yang sudah ia amati beberapa hari. Mang Dudung dikenal sering menjadi penengah antara aparat dan sopir, dan biasanya tahu banyak hal yang tidak dicatat polisi manapun. Setelah meyakinkan Mang Dudung bahwa ia bukan orang sembarangan, Seruni bicara jujur, meski belum sepenuhnya. Ia mengaku sebagai relawan dari lembaga bantuan hukum yang sedang menyelidiki pemerasan di jalanan. Awalnya Mang Dudung curiga, tapi setelah Seruni menunjukkan potongan rekaman razia dan pemukulan penumpang, wajahnya berubah.
"Neng, kalau ini ketahuan, saya bisa dibunuh," bisiknya gemetar. Seruni memegang bahunya dengan tenang. "Kalau Bapak diam terus, yang mati tiap hari itu rakyat kecil, Pak. Kita ini cuma angka di jalan buat mereka. Sekali-sekali biar mereka yang gemetar." Mang Dudung pun akhirnya membuka mulut. Ia menyebut nama-nama penting, Kanit, Kasat Lantas, bahkan seorang pejabat di Pemkot yang katanya ikut menutup mata demi bagian jatah bulanan. Seruni mencatat semuanya, detil demi detil, sambil menahan gemuruh marah yang mulai merambat ke dada. Petang hari, Seruni kembali beraksi. Ia sengaja naik motor pinjaman dan melanggar sedikit marka jalan di depan pos polisi. Sesuai rencananya, dua polisi langsung mengejarnya dan menyuruhnya menepi. "Surat-surat mana?" bentak mereka. Seruni menyerahkan STNK palsu yang sudah ia siapkan sebagai bagian dari jebakan. Mereka langsung girang. "Ini bisa dibikin panjang urusannya, kecuali kamu ngerti maunya kita." Seruni pura-pura panik dan mulai memohon. Mereka menyuruhnya ikut ke pos belakang, tempat razia khusus biasanya dilakukan. Di dalam ruangan sempit itu, ia direkam secara rahasia dari sudut tasnya. Salah satu polisi mulai mengelus pundaknya, mencoba menggoda. "Kalau nggak ada uang, cantik juga bisa nego cara lain," bisiknya jijik. Saat itulah, Seruni menatapnya dengan tajam untuk pertama kalinya. Suaranya dingin. "Kamu akan sangat menyesal telah menyentuh saya." Belum sempat polisi itu bereaksi, Seruni menghantamkan siku ke tenggorokannya, membuat pria itu terhuyung jatuh menabrak kursi. Polisi satunya terperanjat, tapi Seruni sudah lebih dulu menyergapnya, menekuk tangannya ke belakang hingga dia berteriak kesakitan. "Kalian pikir aku siapa? Hah?" Suaranya menggema di ruangan itu. Ia keluarkan ide militernya dari dalam jaket. Kartu identitas resmi Kopassus. Wajah kedua polisi itu mendadak pucat. Mereka gemetar, tidak percaya gadis yang mereka tindas itu adalah prajurit aktif pasukan elit. Tapi Seruni tak membunuh. Ia rekam wajah mereka, ambil semua berkas rahasia ilegal, lalu menatap mereka satu persatu. "Kalian masih bisa hidup hari ini, hanya karena aku belum selesai." Ia keluar dari pos itu dengan langkah tenang, meninggalkan dua aparat itu meringkuk ketakutan. Malamnya, Seruni menulis laporan dengan satu kalimat di bagian akhir, "Musuh utama bangsa bukan hanya mereka yang membawa senjata, tapi mereka yang mengkhianati seragamnya sendiri." Keesokan paginya, markas kecil Polsek tempat Bribka Rudi bertugas tampak lebih ramai dari biasanya. Dua anggotanya yang dipermalukan oleh Seruni malam sebelumnya tengah berkeringat dingin di ruang Kapolsek. Mereka berusaha menutup-nutupi insiden itu, namun suara rekaman Seruni yang menyebar melalui saluran anonim sudah tersebar di sejumlah grup WhatsApp internal kepolisian dan wartawan lokal. Nama Seruni belum disebut, tapi suara dan visual yang terekam sangat jelas menunjukkan betapa bobroknya rahasia palsu mereka. Dan itu baru permulaan. Kapolsek Marwan, pria berkumis tebal dan berperut buncit yang dikenal sangat dekat dengan petinggi Pemkot, tampak murka. Siapa perempuan itu? Dari mana dia bisa punya ide Kopassus? Hardiknya, para anak buahnya saling pandang, bingung. Tak ada satupun yang menyangka bahwa gadis sederhana yang biasa naik angkot itu ternyata adalah prajurit elit negara. Dalam hati, Marwan sadar, jika ini sampai ke Jakarta, bukan hanya jabatannya yang akan hilang, semua jaringan gelapnya akan terbongkar abis. Sementara itu, Seruni menyamar kembali sebagai gadis biasa dan kembali berbaur di pasar. Namun kini, banyak mata yang mulai mengawasi dirinya. Wajahnya mulai dikenal, terutama oleh para calo dan preman-preman kecil yang sering mendapat jatah dari para oknum polisi. Ia tak gentar, justru kini ia tahu, kebusukan ini tidak berdiri sendiri. Ia seperti menarik satu benang, dan menemukan sarang laba-laba raksasa di baliknya, koneksi antara aparat, pejabat lokal, dan para pengusaha kotor. Di salah satu kios tua, seorang nenek penjual nasi uduk menyelipkan secarik kertas kecil ke tangan Seruni. Kertas itu berisi tulisan sederhana, asteris, "Hati-hati, kamu diincar. Ada orang dalam sudah tahu kamu bukan rakyat biasa." Asteris. Seruni menatap wajah si nenek. Matanya menunjukkan ketakutan yang dalam, seolah sudah sering melihat kebaikan tumbang di hadapan kekuasaan. Seruni mengangguk pelan dan memasukkan kertas itu ke dalam sakunya. Kini ia tahu, permainan sudah berubah. Ia bukan lagi pemburu dalam senyap. Ia sedang diburu balik. Malam itu, saat Seruni kembali ke kontrakannya, ia mendapati pintu kamarnya terbuka paksa.
Semua barangnya diacak-acak, dan laptop pengiriman terenkripsi hilang. Tapi Seruni sudah memperkirakan ini sebelumnya. Hard drive utama berisi bukti justru ia titipkan ke loker penyimpanan di minimarket 24 jam dengan sistem sidik jari. Tapi insiden ini membuktikan satu hal, pihak lawan kini panik. Dan ketika orang jahat panik, mereka cenderung bertindak brutal dan bodoh. Di tempat berbeda, Bribka Rudi duduk bersama Kapolsek Marwan dan seorang pria berbaju batik mahal di sebuah rumah makan tertutup. Pria batik itu bukan sembarangan, ia adalah tangan kanan wali kota, yang selama ini bertugas mengatur distribusi uang pelicin dari jalanan ke meja kekuasaan. Mereka berbicara dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kalau sampai video itu bikin heboh nasional, kita semua tamat. Saya tidak peduli siapa dia. Habisi saja, hilangkan jejaknya. Buat seolah-olah kecelakaan biasa, bisik pria itu dingin. Mereka tak tahu, percakapan itu direkam dari kejauhan. Seruni, yang sejak 2 hari sebelumnya telah mencurigai rumah makan itu sebagai tempat transaksi ilegal, telah memasang alat penyadap kecil di pot bunga dekat jendela. Suara mereka terekam dengan jelas. Untuk pertama kalinya, Seruni merasa bahwa perang ini sudah bukan hanya tentang pemerasan atau razia. Ini tentang sistem yang busuk hingga akar, dan ia hanya satu dari sedikit orang yang cukup gila dan cukup peduli untuk melawannya sendirian. Sambil menatap rekaman suara itu di ponsel cadangannya, Seruni bergumam lirih, kalian ingin menghabisiku, tapi kalian lupa satu hal. Ia menatap kaca jendela malam yang gelap, di mana bayangan dirinya sebagai perwira Kopassus mulai tampak lebih tegas. Aku tidak datang sendirian, aku datang membawa sumpah seragam yang tak pernah main-main soal keadilan. Malam itu, Seruni duduk di dalam kamar sempit kontrakannya, memutar ulang rekaman penyadapan sambil menatap dinding yang mulai penuh dengan foto, nama, dan koneksi antar tokoh. Di hadapannya terbentang jaringan korupsi, dari jalanan hingga meja pejabat kota. Setiap wajah yang tertempel di sana adalah sosok yang pernah menginjak harga diri rakyat kecil. Dan kini, satu persatu, akan mereka rasakan hal yang sama. Seruni tidak lagi bekerja sendiri. Ia menghubungi kontak lamanya di Satuan Intel Kopassus, Mayor Doni, sang mentor yang dulu membentuknya jadi petarung sunyi. Doni, aku butuh tim kecil. Tidak banyak, 2 atau 3 orang cukup. Kita mulai dari akar, bukan ranting, ucap Seruni di panggilan terenkripsi. Mayor Doni tak bertanya panjang. Ia tahu, jika Seruni sampai meminta bantuan, itu berarti medan sudah terlalu dalam dan bahaya terlalu nyata. Tunggu sinyal malam Jumat, lokasi tetap, kami datang dalam senyap, jawabnya singkat. Seruni menutup panggilan dan menghela napas berat. Malam ini, ia tidur bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu yang bersiap menerkam balik. Di sisi lain kota, Bribka Rudi bersiap melancarkan rencana kotornya. Ia telah menyewa 3 preman bayaran dan menyuruh mereka mencegat Seruni dalam perjalanan pulang. Mereka sudah diberi foto, ciri-ciri, hingga jadwal harian gadis itu. Jangan dibikin ribut, cukup bikin dia hilang. Kalau perlu, lempar ke sungai. Biar dikira kecelakaan, ujarnya sambil menyelipkan amplop tebal ke saku jaket si Algojo. Rudi merasa yakin rencana ini akan berjalan mulus. Ia belum tahu siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Malam pun tiba, Seruni melangkah pulang dengan motor kecilnya, melewati jalan sempit yang biasa ia lalui. 3 bayangan gelap muncul dari gang dan menghadangnya. Mereka tak bicara, langsung menyerang dengan balok dan pisau. Tapi yang mereka temui bukan gadis lemah yang bisa ditakut-takuti. Seruni melompat dari motornya, memutar tubuh, dan menendang keras salah satu dari mereka hingga roboh menghantam tembok. 2 lainnya sempat menusuk, tapi Seruni menghindar lincah lalu menghantam wajah penyerang kedua dengan sikut hingga berdarah. Salah satu preman panik dan mencoba kabur, tapi belum sempat berbalik, bayangan lain muncul dari kegelapan. 2 pria berpakaian sipil, bertubuh tegap dan bermata tajam, menangkapnya dengan teknik militer murni, membantingnya ke tanah dan mengikatnya dengan tali nilon. Mayor Doni dan Sersan Bara, 2 Intel Kopassus yang baru tiba, langsung bergerak cepat menyisir area. Seruni hanya menatap dingin tubuh para penyerangnya yang kini tak berkutik. Aku sudah bilang, aku tidak sendiri lagi, gumamnya. Mereka membawa para preman itu ke lokasi aman untuk diinterogasi. Di bawah tekanan dan teknik intel yang terlatih, salah satu dari mereka akhirnya membuka suara. Kami disuruh Bribka Rudi, kami dikasih duit, dia bilang cewek itu harus hilang malam ini.
Tubuh Seruni menegang, tapi tatapannya tetap tajam. Ia tak terkejut, hanya semakin yakin bahwa waktunya sudah tiba. Waktunya menyeret Bribka Rudi dan seluruh atasannya keluar dari balik tirai gelap korupsi. Seruni menatap Mayor Doni. Kita mulai dari Rudi, tapi jangan langsung tangkap. Kita jebak dia bicara dengan pejabat di atasnya. Kita butuh semua akar ditarik sekaligus. Doni mengangguk. Aku sudah siapkan perlengkapan dan lokasi. Tapi ingat, Serun, misi ini bisa gagal kalau kamu emosional. Seruni tersenyum tipis. Aku tidak lagi terbakar oleh dendam. Aku hanya sedang menagih janji negara yang dulu pernah kubela, bahwa seragam itu bukan alat untuk menindas. Dan malam itu, mereka mulai bergerak. Dalam senyap, dalam gelap, tapi dengan tekad yang lebih terang dari cahaya apapun, menegakkan kembali kehormatan yang telah diinjak. Ruang penyamaran itu sederhana, sebuah bangunan tua bekas gudang logistik yang tak lagi digunakan di pinggiran kota. Disinilah Seruni dan tim kecilnya merancang operasi penjebakan. Peta kota, skema komunikasi, dan jadwal pertemuan antara Bribka Rudi dan pejabat atasannya terpampang jelas di dinding. Mayor Doni menunjuk satu titik merah. Besok malam, Rudi akan bertemu dengan orang penting yang mengatur distribusi uang hasil pemerasan. Lokasi, restoran terapung di pinggir danau. Kita akan pasang alat sadap dan kamera di 3 sudut. Seruni berdiri di depan peta, matanya penuh bara. Kita tidak hanya merekam, kita buat mereka bicara. Kita munculkan percakapan yang bisa dijadikan bukti hukum. Mereka harus terang-terangan menyebut skema, alur uang, dan siapa saja yang terlibat. Kalau bisa, kita tarik sampai wali kota. Sersan Bara, yang sedang menyiapkan drone mini, tersenyum miring. Kau benar-benar tak main-main, Serun. Ini bukan sekadar balas dendam, iya. Seruni hanya menjawab dengan tenang, ini tentang martabat. Bukan hanya punyaku, tapi rakyat kecil yang tiap hari diperas. Malam itu pun tiba. Dengan perlengkapan lengkap, tim kecil Kopassus menyamar sebagai teknisi biasa dan pengunjung restoran. Di atap restoran, drone kecil berukuran saku diam-diam melayang, menyalurkan video dan suara secara langsung. Seruni mengenakan wig pendek dan seragam pelayan restoran, membaur tanpa dicurigai. Ia menyusup ke ruang belakang, mengatur kabel rekaman dan koneksi dengan laptop pengontrol. Saat itulah, dua sosok yang mereka tunggu-tunggu datang, Bribka Rudi dan seorang pria tua dengan jas mahal dan tongkat ukiran gading. Percakapan berlangsung seperti basa-basi awalnya. Namun seiring masuknya makanan dan minuman ke meja, isi pembicaraan mulai mengarah pada hal-hal gelap. Uang dari pasar minggu ini lumayan. Tapi ada masalah. Anak buah kita digebukin sama cewek, yang ternyata perwira. Bisa kacau kalau sampai bocor, kata Rudi. Pria tua itu tertawa kecil, menyeruput supnya. Kalau cewek itu pintar, dia tidak akan menggonggong. Tapi kalau dia nekat, yah, kau tahu tugasmu. Jangan biarkan satu lubang kecil merusak kapal besar. Seruni menahan emosi. Tangannya gemetar saat menyaksikan dua orang itu memperlakukan hidup orang seperti pion dalam permainan. Namun ia tetap tenang. Semakin dalam mereka bicara, semakin dalam jerat hukum menanti mereka. Tak lama kemudian, pria tua itu menyebut satu nama yang membuat jantung Seruni berhenti sejenak. Wali kota tidak mau tangan kotornya kelihatan. Pastikan tidak ada jejak ke atas. Siapkan lokasi pembakaran dokumen minggu depan. Seruni menatap Mayor Doni di seberang ruangan, dan mereka tahu, jackpot. Saat mereka bersiap menyimpan semua bukti, tiba-tiba sistem pengawasan mendeteksi gelombang komunikasi tak dikenal. Seruni cepat sadar, ada perangkat penyadap lain, bukan milik mereka. Sial, kita bukan satu-satunya yang mengintai malam ini. Ucapnya pelan. Doni segera mengambil langkah. Kita cabut sekarang. Bawa semua data. Jangan lewat pintu utama. Mereka membelah restoran, menyusup ke lorong-lorong pelayanan, dan kabur melewati dapur, meninggalkan jejak seolah hanya teknisi biasa yang sedang memperbaiki AC. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, dari sisi dermaga gelap, dua sosok bersenjata laras pendek muncul dan langsung menodongkan senjata ke arah pintu belakang restoran. Hentikan, serahkan semua alat kalian. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian sipil, tapi gerakannya terlatih. Seruni tahu, mereka bukan preman. Ini level atas. Mungkin orang suruhan wali kota. Tapi sebelum peluru pertama dilepaskan, suara dentuman halus terdengar dari kegelapan, tembakan peringatan dari Sersan Bara, yang sudah menunggu di balik semak.
Satu langkah lagi, dan kalian yang jadi berita utama besok. Malam itu, Seruni dan timnya berhasil lolos dengan selisih detik. Data rekaman telah aman tersimpan di server pusat markas Kopassus. Tapi perburuan belum usai, justru baru dimulai. Seruni duduk dalam mobil sambil menatap lampu-lampu kota. Wajahnya dingin, tapi tekadnya membara. Mereka sudah tahu siapa aku. Sekarang, saatnya seluruh negeri tahu siapa mereka. Pagi itu, kota masih terlelap ketika Seruni menatap layar laptopnya. Tangannya menggenggam flash disk berisi rekaman lengkap pertemuan Bribka Rudi dengan sang pejabat bayangan. Ia tahu, data ini ibarat granat yang siap meledak, dan sasarannya adalah lapisan paling atas dari korupsi di kota itu. Kita tidak bisa langsung kirim ke polisi, banyak yang sudah dibeli. Tapi kita bisa mainkan opini publik, ucapnya tegas. Doni mengangguk sambil menyerahkan kontak seorang jurnalis investigasi terpercaya. Namanya Raka, dulu pernah bongkar skandal migas. Dia orangnya lurus, tapi selalu diawasi. Dalam waktu 2 jam, Seruni dan Doni sudah duduk di sebuah warung kecil di belakang stasiun, bertemu langsung dengan Raka. Lelaki kurus dengan mata tajam itu menerima flash disk dan langsung memutar isinya di laptop tuanya. Tak butuh waktu lama, ekspresi wajahnya berubah. Dari terkejut, lalu marah. Ini bisa mengguncang satu kota. Kalau ini tayang, kepala banyak yang akan jatuh. Seruni hanya menjawab dengan datar, biarkan mereka jatuh. Sudah cukup lama mereka berdiri di atas darah rakyat. Sementara itu, di ruang kerja mewahnya, Wali Kota Arman memandangi layar TV yang menayangkan berita investigasi terbaru dari media independen. Suaranya dingin ketika membaca teks berjalan, terbongkar. Jejak pemerasan pejabat dan oknum polisi, rekaman eksklusif tayang pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Wajahnya mengeras. Rudi bodoh, bagaimana ini bisa bocor? Ia segera menekan tombol intercom. Siapkan tim bersih-bersih. Temukan sumbernya. Hancurkan semua salurannya. Jika perlu, hilangkan siapapun yang terlibat. Menjelang malam, ribuan pasang mata terpaku pada siaran eksklusif. Video memperlihatkan percakapan antara Bribka Rudi dan pejabat korup itu secara gamblang. Nama-nama besar disebut, aliran dana dijelaskan. Ledakan opini publik tak terhindarkan. Media sosial meledak, aktivis turun ke jalan, dan mahasiswa mulai berdemo di depan kantor wali kota. Tapi dalam bayang-bayang keramaian itu, bahaya mulai merayap diam-diam menuju Seruni dan timnya. Di tempat persembunyian, Doni menerima kabar bahwa 2 wartawan yang membantu Raka sudah diculik. Salah satu markas kecil Kopassus di kota juga dibakar oleh orang tak dikenal. Seruni tetap tenang, meski di dalam dadanya berkecamuk badai. Mereka panik, itu artinya kita tepat sasaran. Namun ia tahu, ini bukan lagi misi rahasia. Ini sudah menjadi perang terbuka antara kehormatan dan kekuasaan yang bejat. Dan Seruni kini menjadi simbol perlawanan. Bribka Rudi, yang kini jadi buronan internal, menghilang dari radar. Tapi Seruni punya feeling kuat, Rudi tidak kabur. Ia bersembunyi dan sedang menunggu kesempatan untuk membalas. Dia pengecut, tapi licik. Kalau dia muncul lagi, itu bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang, ucapnya kepada Doni. Mereka memutuskan memperketat penjagaan, tapi Seruni menolak bersembunyi. Biarkan mereka mencariku. Aku tidak akan lari. Aku akan berdiri di tengah badai, dan menatap mata mereka satu-satu. Dan saat malam semakin larut, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Seruni dari nomor tak dikenal. Kau ingin perang, Seruni? Maka rasakan bagaimana rasanya kehilangan. Seruni membeku. Tak ada nama, tak ada lokasi. Tapi ia tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru dimulai. Dan dalam perang ini, tak hanya nyawa yang jadi taruhan, tapi martabat, kebenaran, dan harapan rakyat kecil yang terlalu lama dibungkam. Hening menyelimuti markas penyamaran ketika Seruni memandangi layar ponselnya yang baru saja menerima pesan ancaman. Tak ada nama pengirim, tapi kata-katanya menusuk seperti pisau. Kau ingin perang, Seruni? Maka rasakan bagaimana rasanya kehilangan. Untuk pertama kalinya, Seruni tidak bisa menahan degup jantungnya. Dia bukan takut untuk dirinya, tapi pada kemungkinan bahwa orang-orang di sekelilingnya kini menjadi target. Ia segera menghubungi ibunya di desa. Tak diangkat. Dada Seruni mendadak sesak. Sersan Bara, yang menyadari perubahan raut wajah Seruni, langsung bergerak. Kita ke rumah keluargamu, sekarang. Mereka menembus jalanan malam,
berpacu dengan waktu. Tapi saat mereka tiba di rumah sang ibu, semuanya hening. Lampu depan rumah padam, pintu terbuka sedikit, dan ada bau menyengat di udara. Seruni menahan napas saat memasuki rumah. Namun untungnya, sang ibu ternyata tidak ada di rumah. Tetangga memberi kabar bahwa sang ibu baru saja dibawa menginap ke rumah saudara karena listrik padam. Seruni terduduk lemas. Ia nyaris kehilangan akarnya. Sementara itu, di tempat lain, Raka si jurnalis menerima tamu tak diundang. Dua pria berpakaian preman menerobos masuk ke apartemennya. Mereka menggeledah tanpa kata, memukuli Raka hingga berdarah, lalu membawa laptop dan ponselnya. "Kau pikir kau pahlawan? Hentikan ini atau kau akan dicari dalam kantong mayat." Salah satu dari mereka meludah ke wajahnya. Raka tak mampu bicara, tapi sebelum pingsan, ia sempat menyelipkan satu chip data ke dalam lubang ventilasi. Seruni harus tahu, backupnya masih aman. Di markas, Seruni menerima kabar penyerangan terhadap Raka dan pembakaran rumah kontrakan salah satu anggotanya. Ia sadar, lawan tak lagi bermain politik. Mereka telah berubah menjadi binatang terpojok yang menggigit membabi buta. Doni menyarankan mereka mundur sementara, tetapi Seruni menggeleng. Semakin kita mundur, semakin mereka menginjak. Mereka harus sadar, aku bukan gadis yang bisa dipukul dan ditendang lagi. Aku perwira Kopassus, dan mereka baru melihat permulaan. Pagi harinya, Seruni berdiri di halaman gedung Komnas HAM, dengan wajah terbuka di depan awak media. Di belakangnya, layar besar menampilkan potongan rekaman korupsi dan kekerasan. Ia tak lagi bersembunyi. "Saya Seruni, perwira aktif TNI. Saya korban kekerasan aparat, dan saya saksi mata dari sistem yang membusuk dari akar hingga batangnya. Hari ini saya buka suara, karena diam berarti membiarkan kejahatan hidup lebih lama." Seruan rakyat mengiringinya. Di media sosial, tagar-tagar Seruni melawan mendunia. Langkah itu membuat gelombang besar. Jakarta bergetar, istana mulai melirik. Menteri Pertahanan memanggil Jenderal TNI untuk meminta penjelasan. Di sisi lain, Wali Kota Arman mengamuk. Bunuh dia sebelum suara itu jadi peluru. Di ruangan gelap penuh asap cerutu, ia memberikan amplop pada seseorang bertubuh besar, bayaran terakhir untuk misi paling kotor, menghilangkan Seruni secara permanen. Tapi yang tidak ia tahu, permainan kini sudah berubah. Seruni sudah menyiapkan umpan balik, dan sang pemangsa justru sedang diarahkan menuju jeratnya sendiri. Malam itu, Seruni kembali ke markasnya dan menatap seluruh tim. "Kita bukan hanya sedang melawan Rudi atau wali kota. Kita sedang melawan mentalitas kotor yang merasa berkuasa bisa semena-mena. Tapi ingat satu hal, mereka tidak tahu bahwa gadis yang mereka injak kemarin, kini membawa bara yang bisa membakar seluruh kepalsuan mereka." Bara, Doni, dan seluruh tim berdiri. Mata mereka menyala. Di dinding markas, terpampang satu kalimat besar yang mereka tempelkan malam itu, "Satu nyala bisa menyalakan 1000 perlawanan." Langit malam di Jakarta tampak muram, seolah mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Seruni duduk dalam ruang gelap markas sembari menatap sebuah peta kota yang terbentang di mejanya. Di sana terdapat lingkaran merah, titik-titik pertemuan, dan jalur pelarian. Mereka sudah melacak sang pembunuh bayaran, eks-tentara bayaran dari Asia Timur yang dikenal dengan nama alias si ular. Dia sudah masuk kota. "Targetnya kau, Seruni," ujar Doni lirih. Seruni mengangguk, "Tenang, biarkan dia mencariku. Aku akan jadi umpannya, tapi bukan untuk dibunuh, untuk ditangkap, dan dijadikan saksi kunci." Rencana dijalankan dini hari. Seruni berjalan sendirian di sebuah trotoar sepi, mengenakan hoodie hitam dan earphone, seolah perempuan biasa yang tak menyadari bahaya. Tapi seluruh kawasan itu sudah disiapkan. Di dalam mobil hitam beberapa meter jauhnya, Doni dan tim memantau lewat kamera tersembunyi. Drone kecil mengudara, mengikuti gerak-gerik seorang pria mencurigakan yang mengikuti Seruni sejak dari halte bus. Dia mendekat, target bergerak lebih cepat. "Siap-siap," ujar Doni sambil menahan napas. Dalam hitungan detik, si pria berusaha menyergap Seruni dari belakang. Tapi tak disangka, Seruni berbalik lebih dulu. Dengan gerakan cepat seperti kilat, ia menangkap lengan pria itu, menjatuhkannya, dan membanting tubuhnya ke tanah. Saat si pria hendak menarik pistol, suara tembakan peringatan meletus. Doni dan tim menyerbu, mengepung dalam sekejap. "Kau bukan pemburu malam ini. Kau hanya pion," ucap Seruni dingin. Si ular menyeringai meski wajahnya berdarah.
Kalian pikir ini selesai? Mereka tidak pernah hanya mengirim satu orang. Di markas, saat interogasi berlangsung, Seruni dan Doni terkejut dengan pengakuan mengejutkan. Si ular tidak dikirim hanya untuk membunuh Seruni, tapi juga untuk membersihkan semua saksi dan jurnalis yang terlibat dalam bocoran video. Artinya, nyawa Raka, para aktivis, bahkan keluarga para pendukung Seruni juga dalam bahaya. Rantai perintahnya langsung dari lingkaran dekat wali kota, kata si ular. Tapi dia bukan dalang utama. Ada jenderal bayangan yang mengatur semua ini dari balik layar. Pernyataan itu membuat Seruni terdiam sejenak. Jenderal bayangan, siapa dia? Tanya Doni. Tapi si ular hanya tersenyum pahit. Aku lebih takut padanya daripada mati di tangan kalian. Seruni menatap Doni dalam-dalam. Kita butuh pengakuan ini di hadapan publik. Kita bawa dia ke Komnas HAM besok pagi, di bawah penjagaan penuh. Doni mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, jika benar ada dalang yang lebih besar, maka perang belum mendekati akhirnya, ia baru saja membuka gerbangnya. Sementara itu, di ruang mewah penuh monitor pengawasan, seorang pria tua berseragam sipil dengan lambang jenderal pensiunan menatap layar yang menampilkan wajah Seruni. Di sampingnya, wali kota Arman tampak panik. Dia sudah terlalu jauh. Semua bisa runtuh. Tapi sang jenderal hanya terkekeh pelan. Tenang, Arman. Aku sudah menyiapkan pasukan terakhir. Kau kira hanya Seruni yang punya tentara? Ia menekan tombol merah di mejanya. Di layar, muncul gambar pasukan bayaran bersenjata lengkap yang sedang menuju Jakarta. Jika Seruni ingin perang, maka kita beri dia medan tempur. Keesokan harinya, Seruni dan tim membawa si ular ke Komnas HAM. Tapi iring-iringan konvoi mereka disergap di tengah jalan tol oleh kawanan misterius bersenjata. Peluru berdesing, kaca mobil pecah, dan ledakan kecil mengguncang jalanan. Mereka bukan polisi, ini milisi terlatih, teriak Doni dari radio komunikasi. Seruni melindungi tubuh si ular yang terikat sambil terus menembak keluar jendela. Perang telah dimulai, dan kali ini, bukan hanya soal kebenaran. Ini tentang siapa yang akan hidup lebih lama untuk menceritakannya. Hujan deras membasahi jalanan Jakarta yang kini menjadi medan pertempuran terbuka. Seruni dan timnya terjebak di balik reruntuhan sebuah gedung yang baru saja diserang. Peluru dari arah musuh menghujam tak henti, membuat napas mereka tercekat. Di tengah gemuruh suara ledakan dan jeritan, Seruni menatap tajam ke arah musuh yang menyerang dengan tak kenal ampun. Ini saatnya, kita harus putuskan rantai kejahatan ini sekarang, atau kita akan lenyap bersamanya, teriak Seruni, penuh semangat membara. Di sisi lain, wali kota Arman dan sang jenderal bayangan memantau pertempuran melalui monitor di bunker rahasia mereka. Seruni semakin dekat dengan inti kekuasaan kita, kata Arman dengan suara gemetar. Sang jenderal hanya tersenyum sinis, biarkan dia datang, aku sudah siapkan jebakan terakhir. Malam ini, darah akan menjadi saksi, dan keadilan akan tenggelam dalam kekuasaan. Di balik senyum itu, ada rencana gelap yang siap meledak kapan saja. Pertempuran di jalanan semakin brutal. Doni terluka parah setelah melindungi Seruni dari tembakan tepat sasaran. Seruni menggendongnya, berlari mencari tempat aman sambil terus menembaki musuh. Wajahnya dipenuhi darah dan debu, tapi matanya masih membara penuh tekad. Aku tidak akan biarkan kalian jatuh, Doni. Kita harus bertahan, untuk rakyat yang menunggu keadilan, gumam Seruni sambil menundukkan kepala sejenak. Ketika Seruni dan Doni mencapai gedung Komnas HAM, mereka disambut oleh tim pendukung yang sudah siap membantu. Namun, pengkhianatan terjadi, salah satu anggota tim ternyata bekerja sama dengan musuh, membocorkan posisi mereka. Ledakan besar mengguncang markas, mengoyak harapan sekaligus membunuh beberapa anggota. Seruni nyaris terpental, namun ia tetap berdiri, menatap tajam ke arah langit yang mendung dan hujan deras yang membasahi wajahnya. Pengkhianatan tak akan mengakhiri perjuangan ini. Dalam keadaan terdesak, Seruni mengaktifkan alat komunikasi rahasia untuk menghubungi pangkalan Kopassus terdekat. Ini Seruni, kami dikepung dan butuh backup segera. Jangan biarkan mereka menang, suaranya tegas namun penuh kelelahan. Dari seberang, suara tegas seorang jenderal muda menjawab, kami dalam perjalanan, Seruni. Bertahanlah sedikit lagi, harapan mulai muncul di tengah kegelapan. Malam itu menjadi saksi bisu perjuangan Seruni yang tidak kenal menyerah. Dengan strategi cepat dan keberanian luar biasa, mereka berhasil menahan serangan dan melumpuhkan sebagian besar pasukan musuh. Namun,
Saat pertarungan mulai mereda, Seruni berdiri di tengah reruntuhan, memandang ke arah kota yang telah berubah menjadi medan perang. Air mata bercampur darah mengalir di wajahnya, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa harga yang harus dibayar sangat mahal. Akhirnya, rekaman pengkhianatan dan semua bukti korupsi yang berhasil mereka kumpulkan disiarkan secara langsung oleh media nasional. Wali Kota Arman dan Jenderal Bayangan dicinduk oleh TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keadilan perlahan pulih, meski luka di hati rakyat belum sepenuhnya sembuh. Seruni berdiri di depan publik, tubuhnya penuh bekas luka, namun jiwanya tak pernah patah. Ini bukan akhir, ini adalah awal baru bagi bangsa kita. Di bawah hujan yang masih turun, Seruni mengangkat kepala, menatap ke langit luas. Aku adalah perwira Kopassus.